Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Tentu saja Bung Jelo selalu hadir buat Anda dengan kupasan dan ya, ini adalah podcast yang cukup menarik kalau kita membahas sepak bola. Nah, kalau kita beberapa hari ini berbicara tentang sepak bola Indonesia, kali ini ada pertandingan cukup seru akan kita ulas dari dunia sepak bola dunia, dari Liga Serie A Italia. Nah, ini ada laga di mana mempertemukan tuan rumah Inter Milan yang menjamu Atalanta. Saya rasa iya, dulu kita pernah mengenal Calciopoli di awal Juventus sampai hingga mereka terjerembab hingga Serie B ya. Karena itu kasusnya Calciopoli. Namun ya, ini saya melihatnya begini, kemenangan Inter Milan ya lewat gol Esposito. Ya, ini adalah skema serangan yang cukup menarik. Bagaimana Dumfries, dia out control, bola terlepas dari back dari Atalanta. Kemudian ada Barella yang berlari, dia bekerja sama dengan Thuram. Kemudian dia kembali ke Barella dan Esposito akhirnya bisa menceploskan gol ke gawang Atalanta. Ini adalah gol Inter Milan. Namun ya, di babak kedua ya, biasanya ya di babak pertama itu permainan Atalanta adalah dia memanfaatkan counter attack. Jadi ketika Inter menyerang, mengurung, kemudian bola bisa direbut, mereka melakukan counter attack. Namun di babak kedua ini mereka melakukan hal yang berbeda. Mereka berani open play untuk meraih sebuah gol yang ada sebuah umpan dari kanan. Kemudian di sana ada Dumfries di dekat kotak penalti Inter ya. Dan dorongan pemain Atalanta itu jelas di kamera VAR. Ya, jelas itu dorongan yang menyebabkan Dumfries terjatuh dan akhirnya pemain Atalanta itu berhasil menendang bola, shooting bola, bisa rebound sama Yann Sommer. Namun bola rebound tepat di depan pemain Atalanta dan gol. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini ya untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan baru ya, yang baru hadir, baru nongol ya. Terima kasih buat semuanya udah kasih like dan subscribe. Dukung kita menuju 100.000 subscribers. Berikan kritikan dan saran pada gue ya, Bung Jelo di link di sini ya. Klik aja pokoknya gitu ya. Kemudian berikan juga kritikan pada PSSI, kritikan pada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Pokoknya maju terus sepak bola Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana pertandingan yang menurut saya makanya di judul konten ini, kemenangan Inter dicuri sama wasit, bukan Atalanta loh ya. Karena ya itu sistem sepak bola di Italia itu ya curi-mencuri udah biasa. Karena mereka udah terbiasa dengan Calciopoli dan mereka belum bisa clear nampaknya. Ada VAR untuk mempertegas, untuk memperjelas sebuah kesalahan dalam dua tim yang bertanding. Namun gimana ya, sebuah gol yang dicetak Atalanta di akhir babak kedua. Jadi hampir ya ini udah akhir sepak bola ya, di menit 80 ke atas itu udah masa-masa transisi mau tiup peluit wasit. Namun ternyata ya dorongan kepada Dumfries itu jelas loh. Dorongannya ini jelas didorong sama pemain Atalanta. Namun ya itu wasit masih aja nggak melihat VAR ataupun melihat kamera di VAR itu bener-bener dorongan kepada Dumfries sehingga dia terjatuh karena dia lari karena kenceng kan ya. Orang didorong nggak keras aja ya, ditekan, kalau pas lari itu jatuhnya bisa berabe tuh. Itu yang terjadi. Dan iya, kemenangan yang udah dicetak sebenarnya ini kemenangan Inter Milan, cuman ya dicuri wasit Italia ya. Iya, bukan Atalanta loh ya, wasit Italia. Di Italia itu liganya memang nggak bisa lepas dari
pengaturan skor. Ya, saya nggak tahu ya masalah di permainan di belakang apakah memang pengaturan skor itu merajalela kah atau gimana? Ya, terkait memang permainan dari Christian Cifu, anak-anak asuhnya ini membuat ya Inter Milan tuh saya rasa kelelahan. Di babak pertama Barella menjadi rotor ya. Dia menjadi motornya Inter Milan. 45 menit. Bagaimana gol tercetak itu juga Barella. Umpan dari dia, assist dari dia, kerjasama dia dengan seorang Dumfries, pemain dari Belanda ini. Kemudian dia kepada Thuram kepada Barella kepada Esposito. Striker muda Italia akhirnya mencetak gol untuk Inter Milan. Nah, di babak kedua dia ditarik nih. Bukan ya. Dia masih ada hingga menit ke-75. Tapi dia udah lelah karena permainan Inter Milan itu melelahkan. Iya, melelahkan memang. Permainan skema yang dilakukan oleh seorang Cifu ini melelahkan pemain Inter Milan. Akanji juga udah kelelahan. Nah, dia ditarik 75, dia agak ke belakang. Sementara Mkhitaryan itu dimasukkan di babak kedua, dia mengatur serangan dan dia sempat memberikan assist kepada Thuram, namun Thuram gagal untuk memanfaatkan assist yang seharusnya itu gol gitu ya. Dan trauma, saya bukan trauma sih, memang yang nggak kaget juga lihat Italia yang nggak fair play, melihat kelakuan wasit-wasit yang ada di sana ya. Bagaimana sebuah gol yang dibalaskan oleh Atalanta itu, gua rasa ya itu memang pure itu pelanggaran. Itu pelanggaran, tangan dari pemain dari siapa tuh Atalanta tuh udah dorong sama Dumfries sehingga Dumfries terjatuh dan dia melesakkan tendangan, bisa ditepis, rebound bola dan akhirnya pemain Atalanta bisa ngegolin. Hingga peluit tambahan ya ditiup 5 menit tambahan waktunya 5 atau 6 menit ya, saya nggak paham tadi 6 atau 5 menit dan pertandingan memang saya rasa ya jalannya nggak bagus. Ya, kemenangan Inter Milan yang udah ada di depan mata itu dicuri. Ya, terkait juga masalah gini. Kalau kita udah ngebahas itu memang yang ya inilah Italia ya. Dia nggak bisa belum bisa lolos Piala Dunia, masih harus playoff. Itu karena memang gitu ya, kotor. Sepak bola Italia nggak bisa untuk clear untuk sebuah pertandingan kita bisa nikmati sebagai hiburan. Nah, ini kalau kita terlepas dari ya itu tadi ya, apakah memang benar-benar dicuri kemenangan Inter Milan, namun yang terjadi adalah memang benar-benar kemenangan Inter Milan itu dicuri dan Christian Cifu harus bagaimana dia belajar. Pemain tuh cepat lelah dengan skema yang dia lakukan. Penyerangan total sehingga dia meninggalkan 3 back di belakang. Carlo Augusto, kemudian Akanji dan Jan Bisek. Kalau serangan counter attack itu bahaya. Itu harus benar-benar diperbaiki oleh Christian Cifu dan pemainnya lelah. Ya, Barella di saat kemarin pelatih sebelum Cifu ini bisa hingga 2 kali 45 menit. Dia menit 75 udah kecapean digantikan Fratesi. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Dan mudah-mudahan buat Anda semuanya bisa menikmati tayangan ini dan terima kasih. Jangan lupa berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih ya buat Anda semuanya. Kita undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.